Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, baik. Sehat. Baik, ya. Baik, Pak. Pagi, Pak Guru. Ya, sehat semua. Luar biasa baik, Pak. Ya, Baik, Pak. ya. Ya, Konti, silakan pimpin temannya berdoa. Siapa? Ya, Nak Konti, silakan pimpin temannya berdoa. Baik, Pak. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengetahuan yang baik. Amin. Pengetahuan yang baik. Amin. Ya, sebelum kita belajar, kita dulu bernyanyi ya. Ya, semuanya ikut. Apa, Pak? Pecahan. Indonesia. Sudah dengar ya? Oh, iya. Jadi pandu hidup. Semuanya ikut ya. Indonesia Raya. Ya, semuanya ya sudah hafal ya? Ya, Bapak Guru harap anak-anakku semuanya hafal. Karena ini lagu nasional ya. Iya, Pak. Ya. Semuanya hadir ya? Ada yang tidak hadir? Tidak hadir Nurul, Pak. Saldi. Ya, Pak Nurul. Nurul belum. Oh iya. Nurul belum datang, Pak. Belum datang ya? Mungkin terlambat. Ya. Ya, kita mulai ya. Sebelum kita belajar, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, anak-anakku nanti mengamati gambar iklan yang dipaparkan ya. Anak-anakku mampu mengidentifikasi kata kunci pada iklan media cetak. Nah, yang kedua, anak-anakku mampu menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan hewan. Materi pada hari ini ya, tema 1, makanan sehat. Sub tema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan.
Nah, pembelajarannya itu pembelajaran 1 ya. Ya, anak-anak sudah lihat gambar? Sudah, Pak. Ya. Gambar apa yang anak-anakku lihat ya? Gambar apa? Ada yang Gambar bisa? buah-buahan, Buah-buahan. sayuran, Pak. Buah-buahan itu seperti apa? Nanas. Ya, nanas. Buah Apalagi? nanas, ada pisang. Pisang. Apalagi? Ada pisang. Paprika, wortel. Nah, Ada sayur wortel, nah, tomat. Nah, tomat, ya, ada bawang putih, Ya. ada kentang. ya, semuanya ini ya, anak-anakku termasuk makanan sehat ya. Pasti anak-anakku setiap hari konsumsi. Nah, artinya ini nanti ada percakapan, saya nanti ada sebagai Dayu, sebagai Edo, dan sebagai Siti. Nah, siapa yang mau sebagai Dayu? Sudah lihat ya? Fadila, Pak. Ya? Fadila, Pak. Pak, saya Siti. Ya. Dayu, Indra ya, anak Indra, bisa, Dayu. Ayo cewek, Pak. Saya, Pak. Aku kira Ya. tadi laki. Ya. Indra sebagai Edo ya. Iya, Pak. Iya. Indra. Ya, silakan mulai ya. Ya, Dayu, ya. Wah, sedapnya sarapanku hari ini. Ya, Edo. Sarapan apa kamu pagi di Dayu? Kalau aku seperti biasa, nasi, sayur, dan telur mata sapi sudah cukup. Siti. Ibuku membuat bubur ayam istimewa, Edo. Aduh, semuanya terdengar enak untukku, sekalipun hanya nasi, sayur, dan telur mata sapi. Apalagi kalau bubur ayam istimewa. Bersyukurlah kita dikaruniai sistem pencernaan, teman-teman. Dengan begitu, makanan yang kita makan dapat membawa manfaat untuk tubuh kita. Ya, lanjut. Betul Dayu. juga ya. Apa sebenarnya manfaat sistem pencernaan itu, Siti? Siti. Sudah lihat ya? Sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang biak dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia atau hewan yang mengkonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat. Ya, Aku lanjut. pernah melihat iklan tentang bubur ayam dan beras organik. Dalam iklan tersebut terdapat kalimat yang mengajak orang untuk memakan bubur organik itu. Wah, kedengarannya menarik ya, Edo. Kapan-kapan kita makan bubur ayam di tempat itu yuk. Pastinya lebih sehat karena berasnya organik. Oke. Ya. Ya, sudah ya. Ya, apa yang anak-anakku pahami tentang percakapan yang tadi? Sistem pencernaan, Pak, sama iklan bubur Lanjut, ayam, Pak. Pak. Sama Nah, iklan ya, juga, sistem Pak. pencernaan. Nah, di sini juga ya, anak-anak perlu pahami harus sarapan ya. Apa anak-anakku sudah semuanya sarapan Iya, sebelum ke Pak. sekolah? Ya, siapa yang tidak sarapan? Sudah, Pak. Sudah, Nah, Pak. semuanya sarapan ya. Iya, Ya. Pak. Ya, sebelum memasuki materi ya, itulah tadi contoh ya, sebelum kita masuk materi. Nah, perhatikan gambar ya. Nah, makanan sehat penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat umum. Nah, yang mengetengahkan tentang makanan sehat. Iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca. Coba anak-anakku ya, amati ketiga iklan sini ya. Nah, perhatikan dulu. Nah, apa ini yang pertama? Tulisan apa yang anak-anak lihat? Ya, Indra, anak-anak Indra. Makanan sehat dan bergizi, Pak. Ah, makanan sehat dan bergizi. Ya, Pak. Nah, yang kedua, anak Kuanti, apa?
Makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Ya, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Yang ketiga, anak Kondi, apa? Cintai jantung Anda dengan konsumsi sayur dan buah segar. Iya, cintai jantung Anda ya, konsumsi sayur dan buah segar. Manfaatnya prima dengan rasa yang sehat ya. Anakku sudah mengetahui ya 3 iklan yang sudah Pak Guru perlihatkan ya. Ya, anakku mampu nanti ya menyebutkan contoh lah ya selain Pak Guru paparkan. Selanjutnya, perhatikan lagi, ada lagi gambar iklan yang Pak Guru berikan contoh ya. Ya, anak Marsuki hadir. Hadir Pak Guru. Ya, perhatikan anakku. Iklan apa? Minumlah susu agar badan tetap sehat dan kuat. Ya, ini adalah iklan susu ya. Iklan susu Anakku, Pak. minumlah susu. Apa jawabannya? Ada susu cair. Siapa yang dan suka ada minum susu di sini? Ya, siapa yang suka minum susu di sini? Siapa? Saya suka. Saya Pak. Semuanya sudah susu ya. Pak. Ya, di sini ada susu cair dan susu bubuk. Minum susu itu. Perhatikan di sini mengenai tadi kata pikiran ya. Ada yang bisa anakku apa itu kata kunci? Ada yang bisa? Kata kunci itu kata yang digunakan untuk mencocokkan. Perhatikan Pak Guru ya. Kata kunci itu kata yang digunakan untuk mencocokkan iklan ya. Atau istilah yang ditelusuri ya, yang kita cari ya seperti tadi ini ya, termasuk iklan susu. Siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri sebuah kata kunci? Ya, siapa yang bisa? Anak Pandi siapa? Anak Pandi bisa? Saya, Pak. Ya. Ya, silakan nanti. Ya. Ciri-ciri kata kunci menarik orang untuk bisa beli itu, Pak, yang jual, Pak. Yang di dekat tak? Ya, mempunyai daya tarik ya. Yang kedua, komunikasinya komunikasi iklan apakah harus jelas ya. Yang ketiga itu mempunyai sasaran. Maksudnya di sini sasarannya harus jelas ya, seperti tadi ini iklan harus jelas ya, bilang yang mana susu cair, yang mana susu bubuk ya. Ya, Kan kata kunci yang aku temukan dalam iklan. Apa tadi kata kuncinya ini? minumlah susu agar badan tetap sehat dan kuat. Agar badan tetap sehat dan Ya, kuat. ini tadi kata kunci ya. Ini kata kunci yang tadi dari dalam iklan ya, yaitu susu. Di sini saya akan bagi kelompok ya. Bagi Pak Guru. ya. Ya, ada yang mau bertanya? Saya Pak Guru. Ya, silakan Pak anakku. Ya. Mana yang lebih bagus Pak Guru antara susu cair sama susu bubuk? Oh, yang ini ya. Ya, ada yang bisa anakku jawab? Yang mana lebih bagus? Susu cair. Ya, anak Saldi. Kenapa anak Saldi suka susu cair? Karena langsung diminum. Oh ya, langsung diminum ya. Ya, instan ya. Ya, ada yang lain? Ya, anak Pandi ya. Yang mana disuka? Susu cair atau susu bubuk? Keduanya, Pak. Oh, keduanya ya. Ya, jadi di sini semuanya bagus ya. Ya. Iya, Pak. Emang enak. Ada lagi yang mau bertanya tentang tadi ini iklan atau kata Saya, Pak. kunci? Saya, Pak. Ya, anak Indra ya, silakan. Itu tadi susu tapi tempatnya oli, Pak. Yang mana? Itu susu. Wah, bukan. Nah, ini susu ya. Oh iya. Ya, Pak. Ya. Bedakan dengan tempat oli ya, nak. Ini. Ya, Pak. Ya, lihat nak, baca nak, ada nih di sini ya susu bubuk, susu cair ya. Silakan diperhatikan ini anak Indra. Kenapa warnanya beda, Pak? Oli. Kenapa warnanya? Iya, masa nak bilang oli. Kenapa Ya, warnanya? anak Indra ya, silakan diperhatikan ya.
Iya, Pak. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Kenapa Sebelum kita warnanya lanjut? susu berbeda tadi, Pak? Ya, sudah tidak ada ya. Nah, di sini saya akan bagi kelompok ya menjadi 2 kelompok ya. Ada kelompok dan ada kelompok putri ya. Nah, anak-anakku nanti akan mendiskusikan tentang sebuah iklan. Nah, iklan pada lembar yang telah disediakan ya. Ya, anak-anakku selain yang tadi Pak Guru paparkan, selain yang 3 tadi, anak-anakku bisa memaparkan selain ini juga susu cair atau susu bubuk. Ya, Pak Marsuki, ya. Iya, Pak. Ya. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, tidak ada ya. Tidak ada, Pak. Ya, anak-anak di sini nanti waktunya mengerjakan 20 menit ya. Siapa teman kelompokku, Pak? Ya, yang perempuannya sama masuk kelompok putri ya. Yang laki-lakinya masuk kelompok putra. Jangan sampai Indra lagi ke kelompok putri ya. Ingat ya Indra. Indra ingat ya. Jangan sampai lagi nanti masuk kelompok putri. Awas Indra. Nah, kan memang itu, Pak. Kalau masuk dia Malas pada kelompok putra. Saudi suka kerja, Pak. Ini Pak, itu Indra, Pak. Saudi suka lari-lari, Ya, Pak. jangan ribut ya. Satu ya, jangan ribut. Kita. Saudi diurus terus topinya, Pak. Indra, Pak. Ya. sehat. Indra, Pak, sering ke kelompok putri. Kalau buruk, Ya, kalau awas nanti ini anak. Pak, nanti bermain Ya, di nanti kelompok putri. Iya, ya. putri. Kita lanjut ya. Ya, sudah dikerja. Belum. Ya, hasil diskusi kelompoknya ya. Siapa yang bisa memberikan contoh iklan? Ya, dan aku hanya menyebutkan ya contoh-contoh iklan selain yang tadi Pak Guru paparkan ya. Banyak. Walaupun di televisi atau majalah ya, anak-anak pasti sering lihat iklan ya. Ya, kelompok putra. Indra bisa berikan contoh Indra? Iklan obat nyamuk, Pak. Selain yang Pak Guru paparkan. Ya, obat nyamuk, Pak. Obat nyamuk itu banyak nak. Iya, nyamuk 3 roda, Pak. Banyak naik iklan. Bukan cuma obat nyamuk, apalagi. Obat-obatan, Pak. Obat sakit kepala, Pak. Obat Ya, sakit kepala, Pak. sampo. Apalagi. Topi sehat. Ya, sampo. Obat banyak ya. Kelompok putri lagi. Siapa yang bisa Iklan, Pak. Indomie, Pak. Ya, Indomie. lihat. Ya, Indomie. Apalagi. Itu, Pak. Skincare, Pak. Iklan anu, Pak. Ya, banyak ya. Ada Tanah, Indomie. Ya, banyak ya. Jual tanah, Pak. Baik ataupun di televisi ya yang sering anak-anak lihat. Selanjutnya perhatikan gambar yang Pak Guru paparkan ya. Indra, silakan. Suku saya terus, Pak. Iya, Pak. Ya, anakku Saldi yang lain lagi ya, Saldi. Pak. Ya, sudah lihat ya. Susunya itu. Ya. Banyak. Iya, Pak. Ya, silakan. Ya, silakan Kecil dibaca. gambarnya. Ya. Apa ini, Pak? Mau diapain? Kecil ya. Oh, tunggu dulu. Sudah ya? Ya. Mau diapain ini, Pak? Potong. Mau dibaca, nak? Silakan dibaca. Dengan menemukan kata kunci pada iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Penyempurna makanan sehat adalah susu. Seperti kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Apa yang dimakan oleh sapi hingga dapat menghasilkan susu? Siapa yang bisa menjawab? Apa yang dimakan sapi? Rumput, Pak. Ya, rumput. Ya, rumput Untuk ya. menghasilkan susu, ini
makanan apa yang biasa aku Berarti kita minum konsumsi, susu bagaimana dari aku rumput, mencernanya. Ya, maka salah satu yang dimakan oleh sapi ya rumput ya anak-anakku ya. Sering lihat sapi. Iya, Pak. Sering lihat sapi anak-anakku. Sering, Pak. Sering ya. Ya. Sering. Kita lanjut ya. Silakan anak Ampi ya, sudah dilihat ya. Silakan Sudah. dibaca anak. Ya. Bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia? Simak penjelasan berikut. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memama atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memama biak. Contoh hewan ruminansia, sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lain. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob, bakteri, dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Coba kamu perhatikan penjelasan mengenai proses pencernaan pada hewan ini dengan seksama. Ya, silakan ya anak-anakku perhatikan. Di sini mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Seperti yang telah dijelaskannya sebelumnya, salah satu hewan ruminansia ialah sapi. Mari kita baca informasi mengenai organ pencernaan pada sapi. Silakan anak Marsuki. Sudah lihat ya? Marsuki. Apakah masih ada? Dia keluar tadi, Pak. Keluar buat air. Keluar ya. Ya, anak Andi, silakan. Dibaca apa fungsi gigi pada pencernaan sapi. Andi, baca Andi. Atau Indra. Silakan Indra. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Sudah, Pak. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu contoh hewan ruminansia ialah sapi. Iya, Pak. Ya, lanjut. Dibaca, Pak. Ya. Bisa lihat-lihat. Ya, ada organ-organ pencernaan pada sapi. Apa fungsinya gigi pada sapi? Gigi. Sudah lihat ya anak-anakku ya? Sudah, Pak. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi kerahan untuk mengunyah makanan. Yang kedua, lidah. Di sini lidah sapi berguna untuk merenggut makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Yang ketiga, saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Di sini saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Silakan anakku perhatikan ya. Anakku Andi, sudah perhatikan ya? Sudah dilihat? Dulu Pak, jelek dari aku. Ya, sudah lihat ya? Ya? Sudah Pak, aku lihat nih. Silakan diperhatikan gambar ya. Lihat Pak. Ada 4 bagian lambung sapi. Apa yang pertama? Retikulum. Sudah lihat ya? Retikulum. Apalagi yang kedua? Abomasum. Anak Indra, apa yang kedua? Indra. Omasum dulu. Retikulum, abomasum. Yang ketiga apalagi? Rumen. Yang keempat apa? Omasum ya. Ya, anakku sudah menyebutkan ya 4 bagian ya, yang termasuk lambung sapi ya. Di sini nanti. Berikut penjelasannya ya. Bagian-bagian dari lambung sapi. Anakku Indra, silakan dibaca. Rumen atau perut besar. Silakan anakku.
Rumen perut besar adalah tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum, perut jala. Ya, lanjut. Anak Kuantia, retikulum. Retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Ya, lanjut. Anakku Saldi, apa yang disebut omasum? Omasum adalah perut kita. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Ya, anakku Nurul, apa sudah hadir? Belum hadir ya? Bolos. Belum hadir Nurul ya? Belum, Pak. Tadi belum laku anunya tadi katanya di pasar. Apa? Bolos ya? Belum Ya, laku. anak Marsuki ya, lanjut ya. Abomasum atau perut masam. Bolos terus anu. Apa juga pemarsuki sudah bolos? Bolos. Ya, abomasum ya, perut bagian nilai yang sudah Halo, iya. Yang mana Pak? Yang mana Pak Guru? Sudah. Terlambat. Yang mana Pak Guru? Melewati makanan. Setelah melewati sudah, seluruh sudah. proses pencernaan makanan di dalam. Ya, dengarkan saja Pak Guru ya. Nah, setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Nah, panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 4 meter. Nah, di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Nah, itulah tadi ya 4 bagian masuk yang ketiga masuk 4 retikulumnya. Ya, ada yang mau bertanya? Indra? Ya Pak. Mau bertanya Indra? Ya Pak. Ya, sudah paham? Pak, belum. Bagaimana? Ya, silakan bertanya nak. Itu kalau sapi kan katanya tadi Pak Guru ruminansia. Bagaimana caranya? Iya. Iya Pak Guru belum lihat bagaimana caranya sapi itu makan terus ditelan dikeluarkan lagi Pak. Sebelum tahu contoh. Ya, ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Tahu contohnya Pak. Saya Pak. Ya, nah. Iya, halo. Halo. Bisa dengar Pak Guru ya? Selamat, Pak. Ya. Pak. Apa tadi pertanyaannya? Ya. Pak Indra. Silakan diulang nak. Indra, silakan diulang nak. Pak Guru belum pernah lihat Pak, sapi makan muntah dikeluarkan terus dimakan lagi Pak. Maksudnya? Tadi itu ruminansia. Ya Pak Guru belum mengerti itu ruminansia seperti apa Pak. Karena ini hewan ruminansia ya. Ya, ada yang bisa menjawab? Saya Kan Pak. tadi ya, silakan. Hewan ruminansia adalah hewan yang pemakan
Rumput atau tumbuhan. Nah itu ya anak Indra, sudah paham anak Indra? Ya Pak, sudah Pak. Ya, bukan cuma sapi ya, bisa kerbau, rusa, domba, kambing ya, semuanya itu ya termasuk hewan ruminansia ya. Ya Pak. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ya, Pak, silakan. Pak, kenapa itu kalau sapi biasa kuliah di bawah pohon mengunyah-mengunyah? Ya, ada anak-anak bisa jawab? Ya karena tadi itu mungkin habis Karena dikeluarkan, makan, Pak. Ya, keluar, dimasukkan lagi. Iya. Gitu mungkin Pak. Habis dimakan, ditelan, terus dikeluarkan lagi. Habis itu ditelan kembali. Iya. Tergantung makanannya ya nak. Kalau biasanya kotor kadang sapi tidak suka lagi ya. Tergantung makanannya. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Aku kira sapi nggak suka di yang kotor-kotor, malah suka di lumpur kulihat sapi. Enggak semuanya sapi suka. Sapi suka rebahan, Pak. Beda-beda sapi nah. Oh, sapi jenis apa itu kira-kira, Pak, yang begitu? Kenapa itu mati di lumpur nih, Pak? Ya, ada lagi yang bertanya? Yang jelas bukan Spiderman. Ya, yang jelas bukan Spiderman ya, Spiderman. Biasa juga ada sapi makan plastik Pak. Ada juga Pak sapi yang suka makan plastik. Ya. Itu bukan salahnya sapi, bukan salahnya sapi, itu penduduk yang buang sampah sembarangan. Pernah Kak juga lihat sapi makan plastik di situ diantang di tempat sampah. Ya, salahnya sendiri pemerintah, kasih langsung hewan ini jahat Pak. Kita rumah Ya, semuanya diam ya. Pak. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya sama aja tuh Pak. Sore pagi Karena itu Pak. sapi. Ya. Ya, tidak ada lagi Pak, yang kalau mau itu bertanya ya. kalau itu kambing sama aja dengan sapi kah? Dia suka makan rumput. Beda nak, kalau jenis makanannya. Oh, beda. Ya, beda nak. Berarti dia tidak makan rumput Pak kambing. Sekarang ada juga jenis rumput ya yang suka kambing dengan sapi ya beda nak. Nurul deh. Ya. Nurul toh. Oh ya, kerja kelompok ya. Sama seperti tadi, Pak Guru bagi kelompok ya. Ini nanti bagian organ pencernaan pada hewan sapi. Gunakan tanda panah untuk menggambar. Saya kasih nanti anak waktu 20 menit ya. Untuk mengerjakan. Silakan perhatikan gambarnya. Harga hasil kamu, berbanggalah bahwa kamu telah berhasil bekerja sama dan menghasilkan karya yang indah dan berkelanjutan. Jelas terinci nama-nama peternak sapi. Sudah ya. Sudah dilihat anakku? Pertama, menurutmu mengapa kita perlu belajar tentang organ pencernaan hewan? Ada yang bisa? Anak Indra? Iya, biar ada yang bisa? Ya Pak. Supaya tahu makanan sapi. Mengapa kita perlu belajar tentang organ pencernaan hewan? Ya, supaya kita supaya kita tahu makanan sapi. Nanti ya, kalau ada supaya sapi kita tahu ya apa yang dimakan sapi ya. Yang kedua, ya kita bisa belajar ya merawat hewan ya. Yang kedua, apakah akan berguna bagimu? Berguna kalau tadi ya. Yang ketiga, kegiatan apa yang menarik kamu lakukan hari ini membuatnya menarik? Apa? Kegiatan apa yang menarik? Pak. Susu Pak. Beriklan susu Pak. Ya. Beriklan susu Pak. Ya, apalagi yang tadi anak-anak pelajari.
Ya, tentang hitungannya tentang itu tentang organ pencernaan sapi ya. Ya, semuanya Pak. ya. Bertanya Pak, bertanya Pak. Nah, ya, semuanya sudah paham ya. Ada yang mau bertanya? Mau tanya. Saya Pak. Apanya sapi? Pak, paling enak. Ya. Apanya sapi Saya, Pak. paling enak kalau dimakan? Tidak ada ya, sudah paham ya. Saya Pak mau tanya. Ya. Dagingnya. Silakan. Ya. Boleh bertanya Ya. kan? Kenapa? Saya Pak mau tanya Apanya Pak. sapi paling enak, Pak? Dicoto. Ya, Anak Indra silakan dijawab. Nak. Saya mau jawab lagi Pak. Ya, sapi enak dimakan. Paru Tanya. enak Parunya kalau dicoto, digoreng. Ada kujual Kandung- paru. Oke. Silakan Ya. Anak Indra. Apa? Paru goreng Ada enak. dagingnya. Ya, dagingnya, susunya juga enak ya. Pak, kecuali tulangnya. mau tanya lagi Enak Pak. juga tulangnya dikontrol. Iya, semuanya Ada ya. paru goreng. Astaga, makanan Iya Pak. terus. Ya, semuanya ya. Mau tanya Pak. Ya. Adalah Mau yang tanya. mau Saya Pak. bertanya. Saya Pak. Saya Pak. Ya. Saya Nah, Pak. silakan Nak. Ya. Kenapa lambungnya sapi 4? Banyak sekali. Ya, organ-organnya Nak. Organ-organ sapi tadi itu. Bukan lambungnya. Kan tadi Oh, bukan lambung kah tadi itu? Ah, tuh banyak sekali tuh, besar sekali. bagian-bagiannya Nak, bukan lambungnya. Lambung sapi itu cuma satu Nak. Banyak nggak makan sapi. Oh, Jadi itu banyak sekali. karena besar. Sapi Jadi besar. Makan Jadi banyak juga lambungnya. Banyak nasi Ya, pak. sudah paham ya. Ya, semuanya sudah bertanya. Karena tidak makan mana sapi. Ya, nanti ini tugasnya di rumah ya. Ya, anakku nanti carilah informasi tentang organ pencernaan hewan selain sapi. Ya, tugas anakku di rumah ya. Apakah menurutmu organ-organ pencernaan sapi akan berbeda dengan organ-organ pencernaan burung? Berbeda. Nanti akan diskusikan dengan orang tuanya di rumah ya. Ini tugas di rumah. Oh ya. Sudah selesai. Semoga ini barang anak-anak paham di rumahnya. Ada yang mau bertanya sampai di sini sebelum kita pulang? Tidak ada ya? Ya, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, Nak Marsuki, ya silakan Nak. Ya Pak. Ya, silakan Nak, dipimpin berdoa. Ya, ada yang lain yang bisa memimpin temannya berdoa? Saya Pak. Ya, Nak Indra. Saya Pak. Saya. Teman-teman, Ya. sebelum Silakan, kita Nak pulang, Nia, ya. Ya saya. marilah kita berdoa. Pak, diputus Pak sama ininya. Ya, Ya. satu saja Nak, yang penting doa satu saja Nak. Saya saja Pak. Ya. Teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Amin. Ya, itulah tadi pelajaran hari ini ya. Mudah-mudahan anak-anakku di rumah bisa kembali pelajari ya. Pak Guru tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat ya. Terima kasih.